Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Santai bareng kita. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering disalahpahami, yaitu sejarah awal konflik Papua. Aku sih biasa lihat yang kayak konflik-konflik Papua gitu. Kalau kamu? Iya nih, sering banget kita lihat berita tentang Papua, demo, konflik, bahkan operasi militer. Tapi sebelum menilai, penting banget nih kita untuk tahu akar sejarahnya. Karena tanpa sejarah kita hanya lihat permukaannya. Setuju banget nih, jadi kita mau ngobrol santai tapi dalam supaya pendengar bisa dapat menggambarkan besar tentang kenapa konflik Papua berlangsung begitu lama. Nah, sekarang kita mulai dari masa kolonial dulu ya. Sebelum Papua jadi bagian dari Indonesia, wilayah Papua itu masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Salah satu alasan adalah faktor perbedaan budaya, geografis, dan ras. Dan waktu itu Belanda mulai membangun sekolah kader lokal, pemerintah daerah, dan pada tahun 1961 mereka mengizinkan pembentukan panitia New Guinea Roid, semacam parlemen lokal. Dan juga di tahun yang sama berkibarlah bendera bintang kejora nih untuk pertama kalinya sebagai simbol identitas Papua. Itu momen emosional banget buat warga Papua loh. Nah, lalu situasi Papua berubah tajam karena Perang Dingin. Amerika waktu itu takut Belanda dan Indonesia bertarung terlalu lama, dan Indonesia semakin dekat dengan Uni Soviet. Nah, karena itu Amerika ikut campur dan mendorong dibuatnya perjanjian New York Agreement pada 1962. Perjanjian itu memutuskan bahwa Papua akan diserahkan dari Belanda kepada UNTA di bawah PBB, lalu ke Indonesia pada 1963. Tapi yang penting diingat, perjanjian itu dibuat tanpa perwakilan orang Papua sendiri. Jadi keputusan besar diambil oleh negara-negara besar. Nah, maka dari itu, sejak awal sudah muncul rasa tidak dihargai dan tidak dilibatkan. Dan disinilah akar luka pertama Papua terhadap Indonesia. Nah, untuk menentukan apakah Papua ingin bergabung dengan Indonesia, dibuatlah PPRA Penentuan Pendapat Rakyat di tahun 1969. Tapi metode pemilihannya bukan satu orang satu suara. Dari ratusan ribu penduduk Papua, waktu itu hanya 1026 orang yang dipilih untuk mewakili. Dan menurut banyaknya laporan sejarah, pemilihan itu berlangsung dengan tekanan dan intimidasi dari militer Indonesia, sehingga hasilnya hampir 100% menyatakan bergabung dengan Indonesia. Oleh karena itu, banyak orang Papua menyebut PPRA sebagai act of no choice, bukan act of first choice. Dan sejak saat itu muncullah gerakan perlawanan termasuk OPM, Organisasi Papua Merdeka, dan konflik berlanjut sampai sekarang. Konflik tidak berhenti di soal politik. Di Papua juga munculnya masalah ketidakadilan ekonomi dan sosial. Iya, betul, terutama soal sumber daya alam, tambang emas dan tembaga, hutan dan minyak. Banyak yang merasa kekayaan alam Papua tidak dinikmati oleh masyarakat Papua sendiri. Belum lagi isu HAM, operasi militer, pelanggaran hak sipil, pembatasan media, dan stigma negatif terhadap orang Papua. Itulah yang membuat konflik bukan hanya konflik fisik, tetapi juga konflik identitas dan martabat. Nah, dan juga setelah Papua resmi di bawah Indonesia tahun 1963, hanya 4 tahun kemudian pada 1967, pemerintah Indonesia mendatangi kontrak karya pertambangan dengan perusahaan Amerika, yaitu Freeport MC Morale. Betul, Freeport kemudian menjalankan tambang besar di Gunung Esbjerg dan kemudian di Graceberg yang akhirnya menjadi salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di dunia. Dari tambang ini, Indonesia dapat pemasukan besar dan Freeport juga perusahaan raksasa internasional, tapi masalahnya banyak orang Papua merasa tidak menikmati kekayaan dari tanah mereka sendiri. Dan juga ada masalah lingkungan, yaitu limbah, tambang, merusak ekosistem sungai, hutan, dan menyebabkan kerusakan besar bagi alam dan masyarakat adat. Tambang Freeport ini juga dianggap sebagai salah satu pemicu konflik karena kehadirannya dijaga ketat oleh militer dan sering terjadi bentrok antara masyarakat lokal dan aparat keamanan. Dan bagi sebagian warga Papua, Freeport dilihat sebagai simbol penguasaan dan eksploitasi, bahwa kekayaan alam mereka dibawa keluar.
tetapi mereka sendiri hidup di tengah kemiskinan dan diskriminasi. Jadi, konflik Papua bukan cuma soal politik dan identitas, tapi juga soal sumber daya alam, keadilan ekonomi, dan hak masyarakat adat. Upaya damai seperti otonomi khusus sudah dilakukan, tapi banyak yang merasa belum menyentuh masalah utama, keadilan hak suara dan ketertiban masyarakat Papua dalam keputusan besar. Kalau Indonesia ingin Papua damai, mungkin kuncinya adalah dialog jujur, keadilan distribusi hasil tambang, penghormatan budaya, dan keterbukaan. Jadi begitu teman-teman, sejarah konflik Papua itu panjang dan penuh luka, tapi kita semua punya tanggung jawab untuk belajar dan memahami. Damai tidak lahir dari senjata, tapi dari keadilan dan cinta. Mari melihat Papua dengan hati dan pengetahuan, bukan stereotip. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.